الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah bahwa hingga pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk terbangun, diberi kesempatan untuk bisa bersiap-siap dan akhirnya bergerak, berjalan. Ada yang mengendarai sepeda motor, ada yang mungkin mengendarai mobil untuk menuju masjid Allah, untuk menuju rumah Allah dan menjalankan sholat subuh berjamaah. Kemampuan seperti ini tidak semata-mata karena kita sehat, tidak semata-mata karena kita merasa mampu untuk datang ke sini, tapi karena memang diberi izin oleh Allah untuk bisa hadir dan menjalankan ibadah ini. Tentu masih banyak saudara kita, tetangga kita, kawan-kawan kita, bahkan mungkin anggota keluarga kita yang juga terbangun pada pagi hari ini, tetapi apakah kakinya yang berat atau apanya yang menghalangi sehingga terasa berat untuk bisa hadir di masjid ini. Oleh karena itu, kehadiran kita di masjid ini untuk menjalankan sholat subuh dengan rangkaian ibadah yang lainnya harus kita nikmati sebagai harus kita rasakan sebagai suatu kenikmatan yang senantiasa kita harapkan kesempatan yang sama diberikan kepada kita di hari-hari yang akan datang. Semoga Allah mengabulkan keinginan ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, Ramadan sudah berlalu, Syawalan mungkin soal puasa, sunnah Syawal mungkin juga sudah selesai. Kalau di Jawa Timur sudah ada Lebaran Ketupat, begitu. Kalau di sini ya biasa saja. Ada yang terpikir oleh saya, apa yang terjadi di bulan Ramadan, kita memperingati turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Ya, kadang saya berpikir, apakah Al-Quran itu memang diturunkan ke dunia, ke muka bumi ini bersamaan dengan kehadiran Rasulullah sebagai nabi terakhir. Ya, tapi itu sebagai bentuk Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk yang kemudian kita nikmati atau kita rasakan, kita temukan hari ini dalam bentuk sebuah kitab. Ya, tetapi dari Lauhul Mahfuz, jadi Allah itu merancang bukan hanya Al-Qurannya, tetapi merancang perjalanan atau apa yang akan terjadi di bumi ini, bahkan di Jakarta Raya itu sudah ada atau sudah terjadi sebelum bumi ini tercipta menurut saya. Jadi Al-Qurannya sendiri, Al-Quran intinya itu sudah ada atau sudah apa yang dikatakan orang diturunkan di bulan Ramadan itu kemungkinan adalah dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi. Dari mana indikatornya? Kalau kita membaca kisah tentang Nabi Adam misalnya, tentang komunikasi antara Allah dengan para malaikat dan di sana ada iblis di surga itu ketika Allah akan menciptakan Adam, ya, maka kisah itu tentu saja kisah yang sudah terjadi sudah terjadi jauh sebelum zaman Rasulullah. Ya. Tetapi ketika kita membaca atau mendapatkan cerita tentang bermuka masam, abasa wa tawalla misalnya, jadi Rasulullah menerima tamu pembesar-pembesar itu ketika ada seorang tamu yang tidak terkenal atau tidak berpengaruh, begitu beliau kurang respect terhadap tamunya sehingga ditegur oleh Allah. Maka terbayang oleh saya kisah itu adalah baru saja terjadi di zaman Rasulullah. Ya, banyak kisah seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu proses turunnya Al-Quran baik dari langit dunia, langit yang sudah mendekati bumi ke bumi itu berjalan bersamaan dengan kisah Rasulullah itu sendiri sebagiannya tentang kemarin diberitakan oleh Pak Parno tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Musa dan seterusnya, tentang Yusuf dan banyak kisah sebenarnya di dalam Al-Quran itu. Ya, oleh karena itu kalau kita mendengarkan saudara-saudara kita dari agama Yahudi maupun dari agama Nasrani, Katolik, Kristen dan lain-lain, mereka juga merefer ke
Ibrahim, ya, karena Ibrahim itu dianggap sebagai bapaknya para nabi. Ibrahim menurunkan Ismail dan Ishak, kemudian Ismail di ujungnya menurunkan Rasulullah Muhammad SAW, Ishak menurunkan Esau dan Yakub yang kemudian menurunkan 11 apa ya? 11 atau 12 anak, salah satunya adalah Yusuf yang kemudian oleh saudara-saudara karena Yusuf ini katanya sangat tampan dan pandai begitu, sehingga saudara-saudaranya yang lebih tua itu selalu mengirikan, selalu dengki, selalu iri pada Yusuf. Oleh karena itu suatu hari Yusuf dibawa dengan izin ayahnya, dibawa untuk membara begitu, atau membara ternak, yang kemudian pulangnya Yusufnya tidak ada karena dijebloskan ke dalam sumur. Sementara yang dibawa pulang adalah pakaiannya yang berlumuran darah. Jadi mereka beralasan Yusuf diterkam serigala atau hewan buas gitu ya. Yang pada suatu saat kemudian Yusuf ditemukan oleh rombongan, oleh kafilah yang sedang lewat, dan kemudian dibawa ke Mesir dan dijual sebagai budak. Yang pada akhirnya kita tahu bahwa kisah tentang Yusuf adalah menjadi bendahara negara di Mesir. Kemudian terjadi paceklik yang sangat besar, sehingga Yakub menyuruh anak-anaknya supaya berbelanja bahan makanan ke Mesir. Ya, dan kemudian Yusuf mengenali bahwa itu adalah saudara-saudaranya yang teruskan dia atau mencelakai dia. Maka kalau pulang bukan hanya bahan makanan yang diberikan kepada mereka, tapi juga diberi perhiasan-perhiasan, sehingga mengagetkan mereka ketika mereka sampai di Palestina. Ternyata yang dibawa bukan hanya makanan. Nah, suatu hari sebelum berangkat digeledah, saya lupa kisahnya, apakah Benyamin sebagai adik Yusuf dibawa dulu ke Mesir atau bagaimana, yang akhirnya mereka ditangkap, dan semula kakak-kakaknya sampai saat itu tidak bisa mengenali Yusuf sebagai saudaranya. Nah, keluarga inilah yang kemudian menurunkan Bani Israel. Ya, di antara mereka yang kemudian lahir sebagai nabi adalah Musa, dan Musa ditemani oleh saudaranya yang sangat dekat, yaitu Harun. Nah, demikian sampai sekarang mereka yang masih merasa keturunan dari kelompok ini, yang kemudian ingin mendirikan negara yang disebut Israel itu. Ya. Nah, negara Israel timbul tenggelam selama ribuan tahun, dan baru di abad 20 dan 21 ini mereka menguat kembali. Dan tentu saja kita merasa bangsa Israel ini bangsa yang begitu jahil atau apa, yang kadang-kadang nggak adil juga kita menilai, karena peperangan bulan Oktober ya, mulai Oktober 2023 itu justru dimulai oleh Hamas, meskipun kita tidak tahu apakah Hamas itu melakukan sendiri atau orang Israel sendiri yang menyamar sebagai Hamas dan menyerang Israel begitu, sehingga bisa menjadi alasan bagi Israel untuk menyerang Palestina habis-habisan hingga hari ini. Kita tidak tahu, kadang-kadang di kancah politik itu yang A bisa bilang B, yang B bisa bilang A, ya pula balik begitu. Bapak Ibu sekalian, sehingga bagi saya masih ada juga tanda-tanda atau kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu yang belum terjadi. Begitu. Jadi misalnya ketika saya membaca adanya ketika langit terbelah, ada ya Pak ya? Ada, ketika langit terbelah. Sulit sekali membayangkan mana langit ini terbelah, gitu ya. Dan kemudian ketika bintang-bintang berjatuhan, gitu kalau tidak salah ya katanya kalimatnya. Maka bayangan saya hal itu apakah sudah terjadi? Gitu. Mungkin sudah terjadi di Jakarta Raya sana, bukan di muka bumi, tapi di muka bumi mungkin belum pernah dilaporkan kejadian seperti itu. Nah, sehingga sulit sekali kita membayangkan. Artinya apa? Al-Quran itu sudah ditulis ketika suatu kejadian itu belum terjadi, begitu. Dan kita harus meyakini itu pasti suatu hari akan terjadi. Seperti hanya tentang kenapa kamu mendustakan
Kemudian tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu adalah hari ketika semua orang begitu sibuk dengan urusannya sendiri sehingga tidak bisa menolong orang lain. Tidak ada kesempatan, tidak ada mungkin kesempatan yang keinginan, mungkin ada kesempatan untuk bisa menolong saudaranya yang paling dekat di sebelahnya pun tidak bisa. Jadi begitu dahsyatnya hari itu, gitu ya. Jadi dan itu belum terjadi, itu pasti terjadi suatu saat nanti, tapi sekarang ini belum terjadi. Jadi Al-Quran sudah dirancang utuh mulai dari ketika bumi ini diciptakan menurut saya, atau jagat raya ini diciptakan oleh Allah, kemudian kita lalui atau yang sudah dilalui oleh para nabi, dan kemudian kita lalui sekarang ini. Ya, mungkin yang sedang terjadi saat ini perang Israel, ada yang menghubungkan apakah Israel ini bangsa Ya'juj dan Ma'juj ya. Itu kadang-kadang membaca itu juga bisa jadi, karena memang Ya'juj dan Ma'juj itu sampai saat ini belum atau sampai saat Al-Quran diturunkan itu masih dikurung di belakang tembok Zulkarnain gitu ya, yang kita tidak tahu tembok itu ada di mana. Orang berkali-kali setiap kali ada kejadian itu hubungan begitu ya. Nah, walau alam bisawab, saya juga tidak bisa komentari Ya'juj dan Ma'juj karena penggambarannya bermacam-macam begitu ya. Tapi bangsa Israel hari ini relatif berjaya terhadap bangsa lain karena memiliki persenjataan yang relatif lebih baik dan lebih siap untuk berperang dibandingkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila di dalam saya menerjemahkan atau melihat suatu fenomena tentang nuzulul Quran ini agak berbeda ataupun menyimpang dari terjemahan yang lain, karena memang hanya ada di pikiran saya dengan bacaan-bacaan yang sangat terbatas. Marilah kita mulai kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah.